Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatur Rahman Haris dengan NRP 2030404015 akan membahas mengenai soal tentang kalkulus predikat dan fuzzy system. Baik, untuk yang pertama yaitu soal pertama mengenai kalkulus predikat. Setiap kota di Pulau Jawa maka pasti memiliki alun-alun kota. Setiap kota yang pernah diduduki Belanda pada zaman penjajahan juga pasti memiliki alun-alun kota. Setiap kota di Provinsi Jawa Timur dapat diartikan pasti berada di Pulau Jawa. Manado adalah kota yang memiliki alun-alun kota. Sedangkan Lok Sumawe memiliki alun-alun. Sumeneb adalah sebuah kota yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur. Dan ini merupakan daftar predikat dari kalkulus predikat, daftar predikat dari soal di atas dikonversi menjadi daftar predikat. Yang pertama ada pulau, yang berarti kota X ada di pulau Y. Kemudian pernah dijajah Belanda X, yang berarti kota X pernah dijajah Belanda. Punya alun X, yang berarti kota X memiliki alun-alun. Dan ada provinsi XY, yang berarti kota X ada di provinsi Y. Untuk soalnya yang pertama, ubahlah paragraf cerita tersebut ke dalam kalkulus predikat dengan predikat yang terdaftar. Nah, dari kalimat di atas, saya ubah menjadi sebuah kalimat kalkulus predikat. Yang pertama, setiap kota di Pulau Jawa pasti memiliki alun-alun kota. Ada Pulau X dan punya alun X. Yang berarti kota X yang di Pulau Y, setiap kota di Pulau Jawa di sini, maka berarti Jawa, kotanya belum diidentifikasi, maka diwakili oleh variabel X. Ada di Pulau X, Jawa. Setiap kota di Pulau Jawa dan maka punya alun X, maka pasti memiliki alun-alun kota. Karena kotanya belum disebutkan, maka diwakili oleh variabel X. Kemudian, setiap kota yang pernah diduduki Belanda pada zaman penjajahan juga pasti memiliki alun-alun kota. Pernah dijajah Belanda X, kota X pernah dijajah Belanda. Kota pernah diduduki Belanda. Karena kotanya belum disebut, maka diwakili oleh variabel X. Dan maka pasti memiliki alun-alun kota dan punya alun-alun. Karena kotanya belum disebut, maka diwakili oleh variabel X. Kemudian kalimat selanjutnya ada provinsi X, Jawa. Setiap kota di Provinsi Jawa Timur pasti diartikan pasti berada di Pulau Jawa. Maka dikonversi ke kalkulus predikat menjadi ada provinsi X, setiap kota di Provinsi Jawa Timur, X, Jawa Timur, kotanya belum disebut, maka diwakili oleh variabel X. Then, maka dapat diartikan pasti berada di Pulau Jawa dan ada pulau X, Jawa. Karena tadi kotanya belum disebutkan, maka diwakili oleh variabel X, Jawa. Kemudian kalimat selanjutnya, Manado adalah kota yang memiliki alun-alun kota, sedangkan Lok Sumawe memiliki alun-alun juga. Dikonversi menjadi kalkulus predikat, punya alun Manado. Kota Manado memiliki alun-alun. Karena kotanya disebut, maka variabel X diganti menjadi nama kota yang dimaksud. Punya alun Manado, punya alun Lok Sumawe. Nah, untuk kalimat terakhir, Sumeneb adalah sebuah kota yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur. Maka diubahlah ke kalkulus predikat menjadi ada di Provinsi Sumeneb, Jawa Timur. Sumeneb, kota Sumeneb berada di Provinsi Jawa Timur. Nah, ini merupakan kalimat yang telah dikonversi menjadi kalkulus predikat. Kemudian pada nomor 2, terapkan aturan inferensi untuk membuktikan kalimat ini benar punya alun Sumeneb. Kalimat ini
Di sini belum disebutkan bahwa Sumenep memiliki alun-alun kota. Maka cara pembuktiannya, jika ada di provinsi Sumenep berada di provinsi Jawa Timur, maka masukkan pada variabelnya Sumenep dan Jawa Timur. Jika Sumenep adalah kota yang berada di provinsi Jawa Timur, maka dapat disebutkan juga bahwa Sumenep berada di Pulau Jawa. Kemudian masukkan lagi aturannya. If ada di pulau yang di atas ini, jika Sumenep ada di Pulau Jawa, maka pasti Sumenep punya alun kota. Maka terbukti bahwa kota Sumenep yang berada di Provinsi Jawa Timur, kota Sumenep yang berada di Pulau Jawa, khususnya di Provinsi Jawa Timur, memiliki alun-alun kota. Kemudian untuk nomor 2, terdapat soal seperti Mahar adalah mahasiswa teknik informatika yang suka musik. Setiap semester, ayahnya selalu memberikan alat musik yang disukai karena indeks prestasinya atau AIP lebih dari 3,50. Tahun lalu, Mahar mendapatkan National Music Award. Kemudian aturan pemilihan mahasiswa teladan di teknik informatika adalah mahasiswa teladan adalah mahasiswa yang pernah mendapatkan National Award di bidang apa saja dan IPK sampai semester terakhir lebih dari 3,50. Dengan prestasinya tersebut, apakah Mahar bisa menjadi mahasiswa teladan? Untuk soal nomor A, definisikan predikat yang bisa mendukung penalaran untuk menjawab pertanyaan Mahar terpilih menjadi mahasiswa teladan atau tidak. Baik, soal ini berarti kita konversi menjadi definisi dari setiap predikat. Yang pertama, mahasiswa TIFX. X itu sebagai subjek. X adalah mahasiswa teknik informatika yang suka musik. Kemudian, beri alat musik X, Y. Di sini berarti Y memberikan alat musik ke X. Mahasiswa teladan X, yang berarti X merupakan mahasiswa teladan. Dan yang terakhir, National Music Award X, yang berarti X mendapatkan National Music Award. Yang terakhir yaitu IPK tahun lalu X lebih dari 3,50, yang berarti X pada tahun atau semester lalu mendapatkan IPK lebih dari 3,50. Nah, kemudian ubah kalimat tersebut menjadi kalimat predikat, maka di sini ditulis Mahar adalah mahasiswa teknik informatika yang suka musik. Kita masukkan mahasiswa TIF, X-nya diganti karena subjek orangnya sudah diidentifikasi, maka Mahar dimasukkan ke dalam menggantikan variabel X. Mahasiswa TIFX, Mahar adalah mahasiswa teknik informatika yang suka musik. Kemudian kalimat selanjutnya, setiap semester ayahnya selalu memberikan alat musik yang disukai karena indeks prestasinya atau IP-nya lebih dari 3,50. Berarti bila kalimat tersebut dimasukkan ke kalkulus predikat, maka hasilnya menjadi jika IPK tahun lalu Mahar 3,50, maka ayahnya akan memberikan alat musik yang disukai oleh Mahar. Kemudian kalimat selanjutnya yaitu Mahar mendapatkan National Music Award. Di sini kita konversi menjadi kalimat kalkulus predikat menjadi National Music Award, yang mana variabelnya menjadi Mahar. Kemudian untuk soal nomor C, terapkan aturan inferensi untuk mengetahui apakah Mahar menjadi mahasiswa teladan terbukti benar atau tidak. Di sini kita telah mengidentifikasi bahwa Mahar adalah mahasiswa teknik informatika, itu benar. Kemudian Mahar mendapatkan penghargaan National Music Award, itu juga benar.
Kemudian IPK mahar lebih dari 3,5. Itu pun benar. Maka kita bisa membuktikannya dengan aturan inferensi. Jika National Music Award lebih dari sama dengan 1, X itu sebagai mahar, dan IPK semester terakhir lebih dari 3,5, X itu sebagai mahar, dan ini adalah true. Seperti yang kita ketahui bahwa jika true dan true, maka hasilnya akan true. Dan mahasiswa teladan, X adalah true, mahar merupakan mahasiswa teladan. Maka terbukti bahwa mahar merupakan mahasiswa teladan. Kemudian untuk soal nomor 3, ini kita masuk ke soal sistem fazi. Karena saya NRP ganjil, maka soalnya bagian yang ganjil. Hitung prestasi mahasiswa yang IPK-nya 3,4 dan nilai perilakunya 65. Maka di sini ditulis 3,4 sebagai gambaran dan 65. Kita hitung mu rendahnya. Kita cari dulu untuk M-nya. M sama dengan dx per dy untuk y pertama, yaitu ini, untuk mu sedang, dan y kedua adalah di sini. Maka kita tulis y min 2, y2 min y1. Y2 yaitu y2 berarti 0, min y1 berarti 1, per kita di sini perilaku ya, berarti yang ini. Kita ulang, y2 yaitu 0 dan y1 itu 1, per 85 min 50, yang berarti x2 min x1. X1 nya yaitu 50 dan x2 nya yaitu 85. Maka hasil dari kalkulasi ini yaitu min 1 per 35. Setelah M didapatkan, maka kita cari C-nya. Di sini di mana 0 sama dengan min 1 per 35 dikali 85 atau X2 min X1 yaitu 50 plus C. Maka 0 sama dengan min 35 per 35 plus C. C-nya pindah ruas menjadi min C sama dengan min 35 per 35 sama dengan min 1. Min C sama dengan min 1. Atau kita bisa disebutkan bahwa C sama dengan 1. Kemudian kita hitung mu rendah dari 65. Mencari mu yaitu rumusnya M delta X plus C. M-nya sudah didapatkan yaitu min 1 per 35. Delta X yaitu titik yang dicari 65 dikurangi X1 yaitu 50. 65 dikurangi 50 sama dengan 15 plus 1. Kita masukkan ke sini. Mu sama dengan min 15 per 35 plus 1. 1 bisa kita konversi menjadi 35 per 35. Jadi min 15 per 35 plus 35 per 35 yaitu menjadi 20 per 35. 20 per 35 hasilnya 0,57 sekian. Kemudian mencari perilaku mu tinggi. Maka kita cari M-nya dulu. M sama dengan 1 min 0. Sekarang kita bisa lihat bahwa Y1 yaitu 0 dan Y2 yaitu 1. Per 85 min 50 yaitu X2 min X1.
X1-nya yaitu 50 dan X2-nya itu 85. Maka kita kalkulasikan menjadi 1/35. Kemudian 1 sama dengan 1/35, 85 min 50 plus C. Maka kita kalkulasikan ini menjadi 35 dikali 1 yaitu 35. 1 sama dengan 35/35 plus C. C-nya kita pindah ruas dan satunya kita pindah ruas. Min C sama dengan 1 plus min 1 sama dengan 0. Maka bisa kita artikan bahwa C sama dengan 0. Kemudian kita cari mu tinggi dari 65. Rumusnya sama, yaitu M delta X ditambah C. Karena C-nya 0, maka kita tidak tuliskan. M-nya kita telah ketahui bahwa M tersebut adalah 1/35. 1/35 dikali 65 min 50. Hasilnya 15. 15 kali 1 itu 15. Maka kita masukkan yaitu 15/35. 15/35 hasilnya adalah 0,43. Maka didapatlah mu rendah untuk perilaku 0,57 dan mu tinggi untuk perilaku yaitu 0,43. Kemudian kita cari IPK untuk IPK-nya. Nah, kita cari kemudian pada mu sedang kita masukkan M. Kita cari dulu M-nya. Untuk cara kalkulasinya sama dan didapatlah hasil akhirnya yaitu min 1/0,75. Untuk C-nya juga kira-kira sama seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian kita cari untuk mu sedang IPK 3,4, di mana M delta X plus C. Kita masukkan nilai-nilainya. M yaitu min 0,75 dikali 3,4 min 2,75. Yang mana hasilnya ini menjadi 0,75. 0,75 dikali 1 yaitu 0,75. Maaf. Di sini ya 0, kita buka kalkulator. 3,4 kurangi 0,2 2,75 0,65. Di sini jadi 0,65 dikali 1 menjadi 0,65 min 0,65 per 0,75 plus 1. Satunya kita bisa ubah menjadi 0,75 per 0,75. Maka di sini kita bisa dikalkulasikan bahwa min 0,65 ditambah 0,75 hasilnya 0,1. 0,1 dikali 0,1 dibagi 0,75 hasilnya 0,13. Maka didapatlah mu sedang dari IPK yaitu 0,13. Kemudian untuk mu tinggi M1 min 0 per 3,5 min 2,75. Maka hasilnya didapat 1/0,75. Untuk C-nya sama seperti langkah sebelumnya cara pengerjaannya. Di sini kita tinggal cari mu tinggi dari 3,4. Untuk mu dari 3,4 yaitu M. Karena M telah diketahui, maka kita masukkan nilainya 1/0,75 dikali 3,4 min 2,75. Maka hasilnya 0,65 dibagi 0,75 hasilnya yaitu 0,87. Didapatlah mu tinggi. Setelah semua didapatkan, kita masuk ke inferensi. Kira-kira tabelnya seperti ini. Untuk IPK sedang kita masukkan nilainya 0,13, kemudian untuk yang tinggi 0,87, untuk perilaku rendah 0,57 dan perilaku tinggi 0,43. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel. Kita pilih nilai yang rendah. Untuk sedang 0,13
0,13 dan 0,57, kita pilih 0,13. Kemudian untuk perilaku tinggi dan IPK sedang 0,43, 0,43 dan 0,13. Kita pilih yang paling rendah yaitu 0,13. Kemudian untuk yang tinggi, IPK tinggi yaitu 0,87 dan perilaku rendah 0,57. Kita masukkan yang paling rendah yaitu 0,57. Begitupun untuk yang 0,43 kita masukkan. Setelah didapat semua nilainya, kita pilih lagi untuk dipilih yang, untuk yang di dalam ini kita pilih yang paling besar. Dari dua ini yang mengecewakan antara 0,13 dan 0,57, kita pilih yang 0,57. Kemudian untuk yang memuaskan kita pilih juga antara 0,13 dengan 0,43, kita masukkan 0,43. Kita masukkan 0,43. Kita pilih 0,43 dan kita juga pilih 0,57. Setelah didapat keduanya, kita masuk ke defasifikasi. Maka masukkan 0,43 dikali 0,43 itu berada di memuaskan. Maka di sini 0,43 ditarik garis sampai ke memuaskan. Dan 0,57 itu berada di wilayah mengecewakan, maka tarik garis sampai ke mengecewakan. Karena nilai default dari mengecewakan adalah 0 dan nilai default dari memuaskan adalah 100, maka nilai memuaskan dikali nilai default ditambah hasil mengecewakan dikali nilai default. Masukkan nilainya 0,43 dikali 100 ditambah 0,57 dikali 0. Hasilnya adalah 0,43. Ini 0 dan ini 0 dan ini adalah 43. Maaf. Ini adalah 43 dan ini adalah 0. 0 ditambah 43 adalah 43. Per 0,43 ditambah 0,57. Ini hasilnya adalah 1. Atau bisa kita tulis menjadi 43. Maka hasil dari prestasi mahasiswa yang IPK-nya 3,4 dan nilai perilakunya 6,5, hasil dari fasifikasinya yaitu 43. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk membahas soal kalkulus predikat dan sistem fazi. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.